Bab 793. Jangan berpikir macam-macam. Audrey Han membuka pintu kamar, dan yang berdiri di depan pintu memang adalah George Kiao. Pertama kali melihat Audrey Han, ekspresinya langsung berubah sangat hangat, tersenyum memperhatikannya. George Kiao dengan suara kecil mengatakan, "Wow, kalian cepat sekali kemajuannya." Mendengar hal tersebut, bibir Audrey Han menukik. Dia baru ingin mengatakan sesuatu, dari belakang sana terdengar suara dingin Golden Ye. "Barangnya sudah diantar." Audrey Han berbalik, melihat Golden Ye berjalan mendekat. George Kiao segera menyerahkan sebuah kantongan seperti sedang menyerahkan harta berharga. "Tentu saja, benda yang kamu inginkan, apa mungkin aku tidak mempersiapkannya? Cepat pergi." Golden Ye tidak banyak bicara, tetapi matanya seperti memberi peringatan kepada George Kiao. Setelah itu dia mengambil baju dan masuk ke dalam kamar mandi. Ketika dia masih berada di sana sikap George Kiao baik-baik saja. Begitu masuk ke dalam kamar mandi, George Kiao pun tidak menahan dirinya lagi. Dia mendekati Audrey Han, "Kakak ipar, kalian. Hubungan kalian berkembang dengan cepat ya?" Audrey Han sakit kepala. Dia menjulurkan tangannya dan memijat dahinya. "Kamu jangan berpikir macam-macam, tidak seperti yang kamu bayangkan." "Tidak seperti yang aku bayangkan. Kalau begitu seperti apa?" Sambil berbicara, George Kiao melepas sepatunya dan masuk, sekalian menutup pintu yang di belakangnya. Suaranya dikecilkan, "Dia sudah tinggal untuk mandi. Kakak ipar, kamu jangan tidak mengakuinya lagi. Hanya saja, aku tidak menyangka Koldi Yuchi dia masih." Merasa perkataan pria ini semakin nyeleneh, Audrey Han akhirnya memotong perkataannya, dan menceritakan semua yang terjadi di dapur pada George Kiao. Setelah itu dia akhirnya berhasil membuat mulutnya tertutup. Masalah ini sama sekali tidak seperti bayangannya. George Kiao melihatnya dengan tatapan kecewa. Setelah itu manyun, "Baiklah, kamu juga terlalu tidak berguna, kesempatan bagus seperti ini. Kamu malah tidak menariknya naik ke atas ranjang." "Audrey Han, cukup sudah. Kamu jangan bicara lagi." George Kiao tertawa nakal, "Kakak ipar, aku melakukannya demi kebaikanmu. Bagaimanapun Koldi Yuchi sangat tampan. Hari di mana kamu datang interview kamu juga sudah melihatnya sendiri. Ada sekelompok wanita yang melihatnya dengan tatapan buas. Apa kamu tidak merasa jika kamu bergerak lebih cepat, kamu bisa mengamankan posisimu dulu?" Audrey Han memperhatikan pria yang ada di hadapannya dengan tidak berdaya. Jelas kalau dia melakukannya demi kebaikannya, tetapi kata-kata tersebut terdengar sangat tidak tahu malu. "Jika kamu mau bicara macam-macam, kamu keluar saja. Jangan." George Kiao segera melepaskan tangannya, memberi isyarat kalau dia juga ingin tetap berada di sana. "Aku mencium aroma masakan lezat, apa kamu memasak?" Audrey Han mengangguk. "Kalau begitu aku juga ingin makan di sini." Audrey Han tentu tidak bisa menolaknya, mengangguk menyetujuinya. Oleh karenanya George Kiao berjalan masuk ke dapur bersama dengannya. Audrey Han menebak waktu Golden Ye selesai mandi, dan sebelum pria itu keluar dia menyiapkan semua hidangan di atas meja. George Kiao datang untuk numpang makan, oleh karena itu dia pun membantu Audrey Han. "Kakak ipar, nanti ketika Koldi Yuchi keluar, jika dia mengusirku, kamu harus membantuku mengatakan sesuatu." Ketika membantuku mengatakan sesuatu, George Kiao sangat dekat dengan Audrey Han, dan sengaja menekan kata-kata tersebut. Mendengar hal tersebut Audrey Han merasa sedikit aneh. "Mengusirmu?" "Benar." George Kiao mengangguk dengan cepat. Dilihat dari sikap angkuh Koldi Yuchi, pria itu sepertinya akan lupa siapa yang tadi susah payah mengambilkan baju untuknya. Dia pasti akan memintanya untuk pergi. George Kiao tidak mau pergi, dia ingin tetap berada di sini dan numpang makan. "Audrey Han, sepertinya tidak mungkin bukan? Bukankah dia yang menyuruhmu kemari?" Meskipun dia mengirim pesan menyuruhku mengantarkan baju, tetapi dari perangainya. Dia belum sempat menyelesaikan perkataannya, Audrey Han dan George Kiao mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Audrey Han sudah merapikan sumpit, mendengar ada suara mereka berdua berbalik melihat ke arah kamar mandi.
Golden Ye yang baru selesai mandi rambutnya masih basah, kulit lehernya terlihat merah karena uap air. Langkah kakinya terhenti, matanya langsung berhenti kedua orang yang berada di meja makan. Dia menyadari kalau jarak George Kiao sangat dekat dengan Audrey Han dan seperti hendak bersandar pada Audrey Han, mata Golden Ye langsung terlihat tidak senang, ada kebencian di matanya saat memperhatikan George Kiao. Dan di saat itu, George Kiao merasakan di belakang punggungnya seperti ada pisau yang menancap di sana. Saat diperhatikan, tatapan Golden Ye berubah tajam, pria itu melihatnya dengan tidak senang. Setelah tertegun untuk beberapa saat dia baru sadar, George Kiao segera mundur sejauhnya dari Audrey Han, di dalam hatinya dia mengeluh tidak senang. Dasar, hasrat kepemilikan Goldie Yuchi benar-benar kuat. Padahal hanya sedikit dekat. Juga tidak menyentuhnya, Goldie Yuchi sudah melihatnya dengan tatapan seperti itu. Bagaimana kalau dia menyentuhnya? Baru saja memikirkannya, George Kiao kemudian menggeleng. Wah, benar-benar tidak berani membayangkannya. Dia hanya merasa, jika dia benar-benar menyentuh Audrey Han, Goldie Yuchi mungkin akan mengulitinya. Memikirkan hal tersebut, George Kiao tersenyum melihat ke arah Goldie Yuchi. Goldie Yuchi, kamu sudah selesai mandi. Setelah dia menjaga jarak dari Audrey Han, kebencian yang ada di mata Golden Ye perlahan-lahan mulai menghilang. Tapi kebencian itu tetap ada ketika pria itu melihatnya, nadanya terdengar tidak menyenangkan, kamu masih berada di sini. Audrey Han yang hendak memanggil mereka untuk duduk mendengar kata-kata tersebut, langsung terdiam, setelah itu dia mengangkat wajahnya dan melihat Golden Ye, dan dia kembali melihat ke arah George Kiao. Tadi dia masih tidak percaya kata-kata George Kiao yang mengatakan kalau pria ini pasti akan mengusirnya setelah selesai mandi, tidak disangka. Ketika sedang berpikir, George Kiao melihatnya dengan tatapan meminta bantuan, mengingat pria ini sudah banyak membantunya, Audrey Han akhirnya membantunya berbicara, aku yang memintanya untuk tetap tinggal dan makan bersama, sebentar lagi juga sudah waktunya makan, ayo duduk. George Kiao tersentuh sampai hampir menangis, kakak ipar benar-benar membantunya berbicara, apalagi di situasi di mana Goldie Yuchi terlihat sangat dingin. Dia benar-benar sangat tersentuh karenanya. George Kiao segera berjalan mendekati meja makan dan duduk di sebuah tempat, setelah duduk dia langsung melihat ke arah Audrey Han, dengan suara kecil mengatakan, kakak ipar sangat hebat. Audrey Han. Suaranya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, hanya Audrey Han yang bisa mendengarnya, tetapi kamar yang disewanya juga tidak terlalu luas. Di situasi seperti ini pria itu memanggilnya dengan sebutan ini, bagaimana jika Golden Ye mendengarnya? Memikirkan hal tersebut, Audrey Han tersenyum, mengambilkan satu mangkok sop dan menyerahkannya pada George Kiao, sekalian membungkuk dengan suara kecil mengatakan, dia ada di sini. Kamu jangan memanggilku seperti itu. Baiklah, terima kasih kakak ipar. Audrey Han. Sudahlah, anggap saja dia tidak pernah mengatakannya. Meskipun hatinya tidak senang, tetapi Golden Ye duduk di sebelah George Kiao, Audrey Han sendiri duduk di seberang mereka berdua. Karena semuanya sudah duduk, mari kita mulai makan. Baru menyelesaikan perkataannya, George Kiao mengambil mangkok sop dan meminum sop dan yang ada di dalamnya. Selanjutnya dia mengatakan, wah, sop ikan ini sangat segar dan enak, aromanya juga sangat sedap, benar-benar lezat. Selesai memuji, dia kembali minum. Ketika pria itu berbicara, mata Golden Ye terus memperhatikan mangkok yang ada di tangannya, bibirnya terlihat sangat rapat, sampai membentuk garis lurus. Jika dia tidak salah ingat, sop ikan tersebut dibuat Audrey Han khusus untuknya. Bibir Golden Ye bergerak, muncul pemikiran yang sangat kuat. Dia juga ingin menikmati sop ikan tersebut. Tetapi setelah menunggu untuk cukup lama, Audrey Han tidak mengambilkan sop ikan untuknya. Oleh karena itu, tatapan yang dilontarkan Golden Ye saat melihat George Kiao terlihat makin sadis. Bersambung.